Musim liburan sebentar lagi. Ada rencana mau jalan-jalan kemana? Aku pengen banget ke Korea Selatan, pengen ke sana tuh menikmati kulinernya, belanja pernak-pernik kecantikannya sambil menikmati pemandangan yang katanya indah banget. Ketemu boy band, girl band, aktris, aktor dramanya? Kalau itu enggak. Cukup ngeliat kamu aja udah cukup. Oh, mirip ya ternyata ya. Nah, kalau kamu mau ke Korea nih, Lis, saya punya referensi lokasi wisata yang ada di sana. Boleh kalau gitu, langsung ya. Seoul Tower, sebuah menara pemancar yang terletak di puncak Bukit Namsan, Seoul, Korea Selatan. Inilah tempat terbaik untuk menikmati pemandangan kota dari ketinggian. Termudah dan tercepat menuju ke sana adalah naik kereta gantung. Ini tiket masuk kita ke Seoul Tower. Untuk dewasa, satu kali jalan harganya 6.500 won. Kalau bolak-balik 8.500 won. 6.500 won setara dengan Rp65.000. Seoul Tower dibuka untuk umum sejak tahun 1980. Dan sejak itulah ia menjadi salah satu tujuan wisata yang diminati para turis. Pengunjung pun tak hanya ramai pada hari libur. Kini Seoul Tower bahkan menjelma menjadi salah satu landmark kota metropolitan Seoul. Kereta gantung yang saya naiki ini mampu mengangkut hingga 48 penumpang dewasa. Transportasi ini memudahkan pengunjung mencapai puncak Bukit Namsan yang memiliki ketinggian sekitar 243 meter di atas permukaan laut. Tapi di sini anginnya cukup dingin karena saat musim semi seperti ini suhunya sekitar 10 derajat. Tak sampai 5 menit sampailah kami di area puncak. Udara segar khas perbukitan langsung menyapa. Menurut survei tahun 2012, Seoul Tower menjadi atraksi turis yang paling diminati oleh wisatawan asing di Korea. Pengunjung ke tempat ini terus bertambah setelah beberapa drama Korea menjadikannya lokasi syuting. Ya, soal membuat drama dan cerita romantis, bangsa Korea salah satu jagonya. Somebody make a long love letter. A long love letter. Biasanya di sini didatangi oleh pasangan-pasangan muda. Mereka akan membawa gembok dan gemboknya dikaitkan di sini. Kuncinya mereka buang. Kemudian mereka akan menulis pesan-pesan cinta. Like this. Reza love Anna. Di sini tak hanya ada gembok cinta, tapi ada juga kursi cinta. Biasanya pengunjung berfoto bersama pasangan di sini. Namun tak sedikit pula yang berfoto bersama teman, keluarga, atau bahkan sendirian. Dari pelataran cinta, saya menuju ke dalam bangunan. Menara pandang yang saya tuju terletak di lantai 3. Harus naik lift untuk mencapainya. Yang menarik, suasana di dalam lift dibuat seolah-olah kita sedang menuju luar angkasa. Tak butuh waktu lama, sampailah saya di bagian puncak menara yang memiliki ketinggian total sekitar 236 meter. Aneka souvenir serta gerai makanan kecil ada di sini. Sementara jarak setiap tempat dari Seoul Tower tertera di jendela kaca yang mengelilinginya. Nah, yang satu inilah yang menarik perhatian saya. Di Seoul Tower ini kita juga bisa beli kartu pos lengkap dengan perangkonya. Nah, kita bisa tulis di sini, tulis surat buat orang-orang terkasih di rumah. Langsung diposkan ke sini, langsung sampai ke rumah. Saya juga mau beli ini. Saya mau kirim surat, mau kirim pesan buat keluarga di rumah bahwa saya baik-baik saja di sini. Dan inilah bintang utamanya, hamparan kota Seoul, ibu kota negara yang menjadi simbol kemajuan Korea Selatan. Dan saya bisa menikmatinya dari tempat yang penuh kehangatan cinta, Seoul Tower. Marlia Yosi, Sandi Prasetya Utama melaporkan untuk NET.
Nah, jangan bingung kalau ada yang menyebut Ensol Tower itu sebagai YTN Tower atau Namsan Tower, karena sebenarnya sama. Jadi ada 3 nama. Hanya julukan-julukannya saja yang berbeda ya, Lis ya. Ya. Dan ini sebenarnya satu tower yang sebenarnya sudah cukup tua karena dibangun pertama kali adalah di tahun 1969, kemudian baru dibuka di tahun 1980 dan total pembangunannya ini menghabiskan biaya 2,5 juta dolar Amerika Serikat. Ya, jadi memang wajar atau layak untuk dijadikan landmarknya kota Seoul ya. Betul, cantik sekali memang. Betul. Dari Korea kita beralih ke Perancis, ada sebuah jembatan di Perancis yang dikenal sebagai jembatan cinta. Ini karena ada ribuan gembok yang tergantung di jembatan ini. Kalau gitu tadi sama ya, seperti yang di Korea ya. Jadi gembok itu dipasang oleh pasangan-pasangan yang ingin hubungan mereka itu awet sehidup semati. Betul, tapi sayangnya ribuan gembok ini menjadi bahaya, Lis. Karena saking beratnya gembok, jembatannya ini menjadi ambruk. Ribuan gembok di jembatan Pont des Arts di Paris, Prancis ini kerap dianggap sebagai simbol cinta. Kini simbol baru melekat, simbol bahaya. Jembatan sempat ditutup setelah salah satu bagian pagarnya ambruk Minggu malam. Penyebabnya pagar tak mampu menahan beban gembok. Bagian pagar yang runtuh sepanjang 2,5 meter untuk sementara telah diganti dengan lempengan kayu. Ribuan orang mendatangi jembatan ini setiap tahun. Mereka memasang gembok di sisi pagar sementara kunci gembok dibuang ke Sungai Seine. Ini simbol dari langgengnya ikatan cinta. Love symbol, yeah. Because I'm 5 years with my girlfriend, so and they are married. We put a locker on there with both names on it, so. Banyak pasangan tidak sadar jembatan ini runtuh di hari Minggu. I didn't know about that before I put that lock. I wouldn't put the lock. Berkala gembok-gembok ini disingkirkan oleh pemerintah kota, namun gembok-gembok baru akan terus bermunculan. Agar musibah yang sama tak terulang, pemerintah kota meminta warga lokal dan turis asing menunjukkan cinta pada pasangan dengan cara lain. Ya, banyak cara ya untuk mengungkapkan rasa sayang. Salah satunya pakai gembok supaya ikatan atau jalinan cinta itu tidak akan pernah putus atau terbuka lagi. Betul, biar awet terus gitu Awet. ya.